warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari Universitas Wijaya Putra, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik, akan mempresentasikan tugas manajemen kinerja dengan dosen mengajar Bapak Yanwar Fauzuddin SEMM. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Ramadhani Alim Santoso. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Kohar. Halo, nama saya Sylvia Ningrum. Saya Gaten Rosalia. Halo, perkenalkan nama saya Darmawan Adi Surya. Akan membahas tentang artikel yang berjudul Kinerja Strategis Pengukuran dan Manajemen dalam Organisasi yang ditulis oleh Robert S. Kaplan. Untuk pendahuluan, dalam artikel ini saya menggambarkan hasil dari program penelitian tindakan multitahun untuk menerapkan balance scorecard ke beberapa organisasi non-profit. 3 bagian berikutnya berisi tinjauan literatur singkat, deskripsi balance scorecard, dan diskusi tentang metodologi. Di sisa artikel ini saya menyajikan pengamatan dan studi kasus aktual tentang penerapan scorecard ke sektor nirlaba. Pengalaman-pengalaman ini telah memungkinkan saya untuk menerapkan beberapa kesimpulan awal tentang manfaat dan perangkap penerapan mengatur kinerja dan sistem manajemen baru ini. Untuk mengatasi kekurangan ini, Kaplan dan Norton di tahun 1992 sampai 1996 memperkenalkan sistem manajemen kinerja baru yang disebut balance scorecard untuk organisasi sektor swasta. Sistem baru mempertahankan pengukuran keuangan tetapi melengkapi ini dengan langkah-langkah 3 perspektif lainnya, yaitu bahwa dari pelanggan, proses internal, dan pembelajaran pertumbuhan. Fokus awal dan penerapan balance scorecard adalah untuk keuntungan pribadi atau sektor, tetapi peluang untuk kartu skor untuk meningkatkan pengelolaan organisasi nirlaba haruslah menjadi pembela untuk perusahaan yang mencari untung. Perspektif keuangan menyediakan tujuan jangka panjang yang jelas, tetapi memberikan kendala daripada tujuan untuk organisasi nirlaba. Halo, saya Gaten Rosalia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang balance scorecard. Balance scorecard adalah metode pengukuran hasil kerja yang digunakan oleh perusahaan. Di sini terdapat 4 perspektif, yaitu financial perspektif atau perspektif keuangan, dan yang kedua customer perspektif atau perspektif pelanggan, yang ketiga internal process perspektif atau perspektif proses internal, dan yang terakhir ada learning and growth perspektif atau perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Yang pertama adalah perspektif keuangan. Mengatasi keuangan dalam model akuntansi keuangan yang gagal untuk menandakan perubahan dalam nilai ekonomi perusahaan. Ketika organisasi melakukan investasi besar atau menghasilkan investasi di masa lalu dalam aset tidak terwujud seperti sebagai keterampilan, motivasi, dan kemampuan karyawan, akuisisi, retensi, pelanggan, produk dan layanan inovatif, dan teknologi informasi. Yang kedua adalah perspektif pelanggan. Pengukuran kinerja etintis dengan pelanggan yang ditargetkan dengan segmen pasar dengan menggunakan hasil yang sama. Langkah-langkahnya seperti pangsa pasar, retensi pelanggan, akuisisi pelanggan baru, dan profitabilitas pelanggan. Dan yang ketiga adalah perspektif proses internal. Mencakup pengukuran kinerja operasi seperti biaya, kualitas, dan waktu siklus dari proses kritis yang memberikan nilai kepada pelanggan dan mengurangi biaya pengoperasian. Selain itu, perspektif internal dapat mencakup langkah-langkah proses inovasi yang menciptakan produk dan layanan yang sepenuhnya baru. Dan yang terakhir adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Muncul dari sumber-sumber seperti orang dan sistem. Langkah-langkah khas untuk perspektif pembelajaran dan pertumbuhan meliputi motivasi karyawan, retensi, kemampuan, dan pergantian serta kemampuan sistem informasi. Di sini saya Muhammad Faisal Kohar akan menjelaskan tentang
peran untuk strategi dalam balance scorecard nirlaba. Baiklah, kita akan jelaskan satu-satu peran. Untuk peran, apa sih yang dimaksud dengan peran? Mungkin kita sering menggunakan kata ini, tapi apakah kita paham dengan yang dimaksud dengan peran? Peran merupakan kombinasi posisi dan pengaruh seseorang untuk melakukan hak dan kewajiban. Selanjutnya, strategi. Strategi sendiri merupakan proses pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Baiklah, kita masuk dalam pembahasan. Di sini kita sudah mengerti kan tentang peran dan strateginya, apa itu. Kemudian dalam artikel ini menjelaskan organisasi nirlaba mengalami kesulitan besar dalam mendefinisikan strategi mereka dengan jelas. Strategi mereka itu nggak jelas bagaimana, guys. Nggak paham. Kemudian dalam organisasi nirlaba ini banyak orang yang menjadi karyawan sukarela, menerima kompensasi di bawah pasar karena mereka percaya pada misi agensi. Sebagai contoh, di rumah sakit anak duke John Miliones yang berusaha mengubah sebuah organisasi yang memiliki kerugian operasi senilai $50 juta pada tahun 1995. Maaf ya, di sini saya nggak begitu lancar dalam bahasa Inggris. Yang lama tinggal pasiennya adalah 15% di atas target Miliones. Percaya bahwa strategi baru berdasarkan komunikasi yang lebih baik dengan pasien dan dokter, serta perbaikan proses yang berfokus pada aspirasi akan mengarah pada pengurangan biaya, peningkatan pendapatan, dan perawatan pasien yang lebih baik. Dia menggunakan balance scorecard untuk berkomunikasi dan memantau hubungan timbal balik dari strategi baru. Jadi sangat penting sebuah balance scorecard untuk menentukan komunikasi dan pemantauan terhadap kinerja pegawai dan karyawannya ya. Baik, sekian untuk presentasi saya. Saya Sylvia Ningrum akan menjelaskan tentang meningkatkan peran pelanggan. Organisasi nirlaba telah menyusun kembali The Geography Balance Scorecard. Misalnya, United Way of America awalnya mengikuti tradisi sektor swasta dengan memiliki perspektif keuangan di puncak kartu skor mereka. Bahkan lembaga nirlaba harus mempertimbangkan menempatkan tujuan misi menyeluruh di atas kartu skor mereka. Misi tersebut mencerminkan tujuan jangka panjang, seperti pengangguran, kemiskinan, buta huruf, dan diskriminasi. Kemudian tujuan dalam scorecard dapat diorientasikan ke arah peningkatan tujuan tingkat tinggi tersebut. Namun untuk organisasi nirlaba, misi agensi mewakili pertanggungjawaban antara organisasi itu dan masyarakat atas keberadaannya. Misi karenanya harus ditampilkan dan diukur pada tingkat tertinggi dari kartu skornya. Sasaran semacam itu hanya dapat menunjukkan kemajuan dengan jeda panjang. Itulah sebabnya langkah-langkah dalam 4 perspektif utama balance scorecard akan memberikan target jangka pendek dan umpan balik. Halo, perkenalkan nama saya Darmawan Adi Surya. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa kegagalan. Sistem manajemen balance scorecard di sebagian besar organisasi yang diteliti telah dipertahankan dan sedang dikembangkan pada saat penulisan ini. Peserta menganggap inovasi sebagai keberhasilan besar dan penting bagi kemampuan mereka untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas organisasi mereka. Balance Scorecard United Way dari Tenggara New England dan Unity Way of America bagaimanapun tidak selamat dari perubahan dalam kepemimpinan. Kami tahu bahwa Chief Professional Officer Hussein akan pensiun dari organisasi dalam waktu 6 bulan.
kami telah melanjutkan pengalaman dari implementasi awal selama proyek CPO tidak secara efektif melibatkan dewannya dalam memantau strategi karena tidak berpartisipasi dalam perumusannya. Konsekuensi dari tidak melibatkan dewan dalam proses pencarian untuk CPO baru, dewan tidak menempatkan berat pada penemukan pemimpin baru yang akan berkomitmen untuk sistem manajemen kinerja strategis baru. Oke, lanjutan. Hierarki perspektif mengakui bahwa organisasi nirlaba harus bertanggung jawab atas beberapa baik mereka memenuhi kebutuhan di masyarakat daripada beberapa baik mereka mengumpulkan dana atau mengendalikan pengeluaran. Juga karena individu, kelompok yang memberikan dukungan keuangan kepada organisasi nirlaba biasanya berbeda dari mereka, yang merupakan penerima manfaat langsung dari layanan yang disediakan. Banyak organisasi nirlaba mengenali donor atau pemberi dana serta penerima sebagai pelanggan mereka. Terima kasih.